Salam, bertemu lagi kita semua. Selamat menikmati video kami. Mohon maaf jika kami ada salah. Semoga kita baik-baik saja. Salam. Sekarang masuk ke video. Jenderal Tentara Nasional Indonesia Andi Muhammad Yusuf Amier. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga. Terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Jenderal Tentara Nasional Indonesia Andi Muhammad Yusuf Amier merupakan tokoh militer kelahiran Kajuara, Kabupaten Bon, Sulawesi Selatan pada tanggal 23 Juni tahun 1928. Beliau berasal dari keluarga bangsawan Bugis. Namun secara sadar melepaskan gelar kebangsawanan Andi pada tahun 1957 sebagai bentuk nasionalisme. Beliau dikenal sebagai perwira tinggi yang memiliki integritas tinggi, sederhana, serta memiliki kepedulian besar terhadap kesejahteraan prajurit Tentara Nasional Indonesia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa beliau merupakan salah satu dari 3 tokoh militer yang menjadi saksi penandatanganan dokumen surat perintah 11 Maret oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno pada tanggal 11 Maret tahun 1966. Beliau juga pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Menteri Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia, Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Jenderal Tentara Nasional Indonesia Andi Muhammad Yusuf Amier lahir pada tanggal 23 Juni tahun 1928, dan wafat pada tanggal 8 September tahun 2004. Peristiwa surat perintah 11 Maret yang melibatkan beliau sebagai saksi terjadi pada tanggal 11 Maret tahun 1966. Masa kepemimpinannya sebagai Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia berlangsung dari tahun 1978 sampai tahun 1983. Dilanjutkan dengan menjabat sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pada tahun 1983 sampai tahun 1993. Disebutkan pula bahwa beliau lahir di Kajuara, Kabupaten Bon, Provinsi Sulawesi Selatan. Peristiwa penandatanganan dokumen surat perintah 11 Maret terjadi di Istana Bogor, Jawa Barat, tempat beliau mendampingi Presiden Republik Indonesia Soekarno bersama 2 jenderal lainnya, yaitu Jenderal Tentara Nasional Indonesia Basuki Rahmat dan Jenderal Tentara Nasional Indonesia Amir Mahmud. Wafat beliau terjadi di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Beliau memiliki peran penting dalam sejarah transisi kekuasaan nasional dari Presiden Republik Indonesia Soekarno kepada Jenderal Besar Tentara Nasional Indonesia Soeharto. Keberadaan beliau sebagai saksi penandatanganan surat perintah 11 Maret memberikan legitimasi terhadap isi dan pelaksanaan dokumen tersebut. Selain itu, beliau juga dikenal sebagai pemimpin militer yang berorientasi pada kesejahteraan prajurit dan menjaga netralitas Tentara Nasional Indonesia di tengah dinamika politik nasional. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa beliau hadir dalam sidang kabinet pada tanggal 11 Maret tahun 1966. Kemudian mengikuti Presiden Republik Indonesia Soekarno ke Istana Bogor bersama Jenderal Tentara Nasional Indonesia Basuki Rahmat dan Jenderal Tentara Nasional Indonesia Amir Mahmud. Beliau turut mendorong Presiden Republik Indonesia Soekarno untuk mengeluarkan surat perintah dalam situasi negara yang genting. Setelahnya, beliau tetap menjaga kerahasiaan dan integritas dokumen surat perintah 11 Maret. Serta menolak berbagai upaya politisasi terhadap isi dokumen tersebut. Sebagai Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, beliau menggagas program Tentara Nasional Indonesia Masuk Desa, dan aktif memperjuangkan kesejahteraan prajurit melalui pendekatan yang humanis dan egaliter. Dalam perjalanan karir militer, beliau menunjukkan reputasi sebagai perwira tinggi yang tidak hanya tegas dan disiplin,
namun juga sangat peduli terhadap kesejahteraan bawahannya. Ketika menjabat sebagai Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia merangkap Menteri Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia, beliau memperkenalkan program Tentara Nasional Indonesia Masuk Desa, yang bertujuan mendekatkan Tentara Nasional Indonesia dengan rakyat melalui pembangunan desa, pengobatan gratis, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah terpencil. Gaya kepemimpinan yang sederhana dan merakyat membuat beliau dihormati oleh berbagai kalangan, baik dari internal militer maupun masyarakat sipil. Peran historis paling penting dari beliau tercatat pada tanggal 11 Maret tahun 1966 ketika terjadi penyerahan Surat Perintah 11 Maret. Dalam peristiwa tersebut, beliau bersama Jenderal Tentara Nasional Indonesia Basuki Rahmat dan Jenderal Tentara Nasional Indonesia Amir Mahmud menghadap Presiden Republik Indonesia Soekarno di Istana Bogor. Ketiganya dianggap sebagai saksi hidup penandatanganan Surat Perintah 11 Maret, yang kemudian menjadi dasar hukum bagi Jenderal Besar Tentara Nasional Indonesia Soeharto untuk mengambil alih kekuasaan pemerintahan negara. Meskipun menjadi saksi utama, beliau tidak pernah menyampaikan kesaksian publik secara gamblang tentang isi atau proses penandatanganan Surat Perintah 11 Maret. Sikap tersebut dipahami sebagai bentuk kehati-hatian dan komitmen terhadap prinsip kerahasiaan negara serta loyalitas terhadap kesatuan nasional. Dari sudut pandang sejarawan dan peneliti, beliau dipandang sebagai figur militer yang menjaga integritas institusi di tengah guncangan politik. Sementara banyak tokoh militer terlibat dalam dinamika kekuasaan secara aktif, beliau justru mengambil posisi netral yang menempatkan stabilitas negara di atas kepentingan politik. Hal ini tercermin dari keengganan beliau untuk mempublikasikan dokumen Surat Perintah 11 Maret. Meskipun berada dalam tekanan politik dari berbagai pihak, beberapa kalangan bahkan menilai bahwa sikap tersebut menjadi alasan mengapa karir politik beliau tidak dilanjutkan ke jenjang lebih tinggi. Karena dianggap tidak sepenuhnya sejalan dengan kelompok kekuasaan dominan pada masa Orde Baru. Dari perspektif para prajurit dan masyarakat biasa, beliau dikenang sebagai sosok yang sederhana dan tidak menjaga jarak dengan rakyat kecil. Banyak kesaksian menyebutkan bahwa beliau tidak segan untuk mengunjungi barak-barak Tentara Nasional Indonesia di daerah terpencil, makan bersama prajurit, serta memeriksa langsung kondisi tempat tinggal dan fasilitas kesehatan mereka. Pendekatan ini jarang dilakukan oleh pejabat tinggi militer pada masa itu, sehingga beliau mendapatkan penghormatan luas di kalangan internal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Setelah pensiun dari jabatan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, beliau dipercaya menjabat sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pada tahun 1983 sampai tahun 1993. Pada masa kepemimpinannya, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dikenal relatif independen dan vokal dalam mengawal transparansi pengelolaan keuangan negara. Meskipun masih berada dalam sistem politik yang otoriter, perjalanan hidup beliau berakhir pada tanggal 8 September tahun 2004 di kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Wafatnya beliau menjadi duka nasional, dan banyak tokoh militer serta sipil hadir dalam prosesi pemakamannya sebagai bentuk penghormatan terakhir. Kini, sejumlah akademisi, sejarawan, dan tokoh masyarakat mendorong agar nama beliau ditetapkan secara resmi sebagai pahlawan nasional Republik Indonesia. Pengajuan gelar tersebut didasarkan pada jasa-jasa besar beliau dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, integritas militer, serta peran sentral dalam peristiwa konstitusional paling penting dalam sejarah Republik Indonesia modern. Nama Jenderal Tentara Nasional Indonesia Andi Muhammad Yusuf Amier dikenang sebagai salah satu perwira terbaik bangsa, yang tidak hanya berjasa dalam medan militer, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai moral, loyalitas,
dan kebangsaan. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT+. Di balik kemajuan suatu bangsa, tentu kita tahu akan ada selalu sosok-sosok yang memberikan pengaruh besar, meski sering tak terlihat. Mereka bukan hanya terkenal karena jabatan, tetapi karena dedikasi dan ketulusan dalam bertindak. Tokoh atau figur seperti itu tentu kita tahu lahir dari berbagai latar belakang. Ada yang berasal dari desa kecil, dan ada pula yang tumbuh di tengah kota yang ramai. Tentu kita tahu bahwa tokoh bukan hanya soal ketenaran. Tokoh adalah tentang peran. Mereka bisa menjadi seorang guru yang sabar mendidik di pelosok negeri, atau seorang warga biasa yang peduli terhadap lingkungan dan konsisten menjaga kebersihan kampungnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan jadi motivasi positif untuk kita semua, dan tentunya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau komentar atau saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Kami sangat terbuka buat masukan yang membangun supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa like, share, subscribe biar Anda tidak ketinggalan konten-konten seru dan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus jadi versi terbaik dari diri Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari kami semua, dan selamat beraktivitas. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas, itu murni kami pribadi yang salah. Terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dan orang tua kita masuk surga, amin. Salam damai.